Secara keseluruhan, memang 100 hari pemerintahan sekarang ini agak mengecewakan. Tidak ada gebrakan hebat yang membuat masyarakat optimis dengan negara ini. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kemudahan mencari kerja, banyak lapangan kerja, ekonomi bagus, bisnis lancar, korupsi dibabat habis, koruptor dikejar sampai ke Antartika seperti janji Prabowo. Pemerintahan Prabowo Gibran sudah jalan 100 hari. Biasanya akan ada beberapa survei yang akan menilai kinerja pemerintahan. Ini ada satu survei yang menarik untuk disimak. Survei ini dilakukan oleh Celios. Survei ini agak beda dengan survei lain karena survei ini berbasis expert judgment atau penilaian dari ahli. Survei yang biasa yang kita tahu itu memakai masyarakat awam sebagai responden. Di survei Celios ini, panelis terdiri dari 95 jurnalis yang berasal dari 44 lembaga pers kredibel. Para jurnalis yang dipilih itu punya akses langsung dan punya kemampuan untuk mengamati kinerja para pejabat negara. Hasilnya, sebanyak 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana. 37% menyatakan capaian program yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya tidak optimal. Kemudian 34% responden menilai rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Dan ini yang paling menarik. Secara garis besar, Celios memberikan nilai 5 dari 10 untuk kinerja Presiden Prabowo di 100 hari pertama menjabat. Saya tidak akan membahas Prabowo hari ini, tapi saya mau membahas tentang Gibran. Di survei Celios ini, Gibran lebih hebat lagi. Dapat nilai 3 dari 10. Bahkan sebanyak 31% hanya memberikan skor 1, yang artinya sangat buruk dalam bekerja. Benar-benar penilaian yang sadis, tapi rasa-rasanya tidak salah juga sih. Bahkan di media sosial, netizen menganggap nilai 3 itu termasuk sangat dermawan. Seharusnya Gibran dapat nilai minus. Coba kalian bayangin, gimana reaksi buzzer-buzzer pembela Jokowi dan Gibran? Mereka pasti mukanya merah, matanya pedih, dan telinganya panas mendengar Gibran cuma dapat nilai 3. Atau coba kalian bayangin apa reaksi Jokowi terkait ini. Pasti marah besar di balik layar. Tapi di depan kamera, dia pasti tersenyum lalu membantah dan memakai survei lain sebagai pembanding. Gibran memang kelihatan tidak ada kerjaan sebagai wakil presiden. Ada Gibran atau tidak, rasa-rasanya tidak terlalu penting bagi Prabowo. Semua kebijakan strategis dan langkah-langkah politik hampir semuanya dilakukan oleh Prabowo selaku presiden. Apalagi kalau melakukan kunjungan ke negara lain, sudah pasti itu tugas Prabowo. Kalau Gibran yang melakukan itu, negara ini pasti jadi malu-maluin. Kita-kita juga ikutan malu. Baru kali ini kita melihat seorang wakil presiden, tapi sosoknya kayak lucu-lucuan. Tidak ada aura kepemimpinan dari seorang Gibran. Ya, mau gimana lagi? Tidak hobi membaca. Lebih senang main mobil-mobilan Tamiya dan action figure. Diajak diskusi topik yang agak berat, Gibran tidak sanggup. Wawasan tidak sampai ke sana. Saat memimpin rapat, dia sempat ketahuan menatap layar berkali-kali untuk membacakan poin-poin penting dalam rapat. Dia juga berkali-kali membuat blunder dalam menjawab pertanyaan. Saya rasa tidak aneh kalau dia dapat nilai 3. Meskipun kalian pasti paham, pendukungnya bakal mengcounter hasil survei ini dengan hasil survei dari Litbang Kompas yang katanya 80,9% publik puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Mereka akan bilang hasil survei yang menjelekkan Gibran adalah kumpulan para sakit hati karena belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Tapi lucunya, mereka tidak mau melihat Jokowi yang sama saja belum bisa move on dari jabatan presiden. Sehingga tidak betah di rumah. Tiap hari ke sana kemari, kunjungan ke beberapa daerah, pakai baju seperti saat jadi presiden, meninjau proyek dan banyak lagi. Kalau mau berdebat, coba sebutkan satu saja prestasi dan gebrakan Gibran dalam 100 hari ini. Mungkin salah satunya program Lapor Mas Wapres. Programnya bagus sih,
Tapi kalau program ini adalah gagasan wakil presiden, malah jadi kurang greget, malah kelihatan berlebihan. Laporan dan pengaduan pada dasarnya bersifat administratif dan bisa ditangani oleh level yang lebih rendah. Posisi wakil presiden itu termasuk top, orang nomor 2 di Indonesia. Posisinya ada di puncak kepemimpinan, seperti halnya posisi top manajemen dalam sebuah perusahaan. Pada level ini, seorang wakil presiden harusnya lebih fokus pada pengembangan konsep strategis dan inovasi kebijakan yang dapat membawa manfaat yang besar bagi negara. Program ini bisa dibuat oleh gubernur, wali kota, atau bupati. Ngapain juga wakil presiden ikut turun tangan? Wakil presiden harusnya melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kepala daerah. Makanya di luar program Lapor Mas Wapres, tidak ada lagi program yang bisa dibanggakan oleh Gibran. Sebenarnya ada satu lagi yang paling diingat masyarakat dari Gibran, yaitu bagi-bagi susu gratis. Tapi itu kan bukan prestasi. Bahkan ini malu-maluin. Wakil presiden bagi-bagi susu. Coba bayangin, misalnya wakil presiden direktur sebuah perusahaan membersihkan kantor perusahaan. Itu kan bukan tugas wakil direktur. Tapi itulah puncak kelucuan dari politik di negara ini. Tidak cukup umur, tapi dikondisikan supaya aturan diubah. Kemudian dia lolos persyaratan menjadi wakil presiden. Di saat banyak pelamar kerja bersedih karena diskriminasi syarat usia, Gibran malah sangat beruntung. Syarat usianya tidak cukup, tapi dipaksa dibantu sampai bisa. Sehingga lihat aja Gibran yang sekarang kinerjanya gimana. Payah kan? Secara keseluruhan, memang 100 hari pemerintahan sekarang ini agak mengecewakan. Tidak ada gebrakan hebat yang membuat masyarakat optimis dengan negara ini. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kemudahan mencari kerja, banyak lapangan kerja, ekonomi bagus, bisnis lancar, korupsi dibabat habis, koruptor dikejar sampai ke Antartika seperti janji Prabowo, tapi nyatanya semua itu kelihatan sangat jauh. Entah bisa tercapai atau tidak. Saat ini banyak yang menjerit, cari kerja susah, bisnis lesu, omset menurun, perputaran uang mampet karena judi online yang menelan ratusan triliun, ditambah lagi korupsi gila-gilaan, tapi hukumannya minimalis. Semoga saja nilai 3 untuk Gibran ini bisa menjadi sebuah cambuk semangat untuk memperbaiki diri. Jangan dikit-dikit pendukungnya marah-marah lalu ngeles. Jelas-jelas wakil presiden sekarang cuma kayak hiasan doang. Jangan sampai kayak OCCRP, di mana para buzzer Jokowi ngamuk luar biasa, lalu menyerang OCCRP, bahkan ada yang minta Prabowo protes ke pemerintahan Belanda. Disenggol dikit, langsung terbakar amarah mereka. Pantang dikritik, mereka maunya idola mereka dipuji terus, tidak boleh dikritik sedikit pun. Kapan majunya negara ini kalau yang jelek tetap dibilang bagus? Jelek ya jelek aja. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.